Halo semuanya, nama aku Puja Nur Fauzia dengan NIM 301250118. Di video kali ini aku akan membahas studi komparasi antara negara Indonesia dan Arab Saudi. Kedua negara ini tuh sangat menarik untuk dibandingkan ya. Kenapa? Karena kedua negara ini tuh sama-sama negara berdaulat gitu, tapi punya latar belakang, sejarah, sistem pemerintahan, sampai tata kelola yang sangat amat jauh berbeda. Boleh disimak video ini sampai akhir ya teman-teman. Oke, yang pertama, kalau kita lihat dari sisi asal mula terbentuknya, Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan penjajahan. Kemerdekaan Indonesia itu sendiri diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bentuk kesadaran kolektif rakyat untuk berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila dengan sistem hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Arab Saudi terbentuk atau lahir pada tahun 1932 melalui proses penyatuan wilayah-wilayah suku oleh Abdul Aziz bin Saud. Nah, negara ini berdiri dengan landasan utama agama Islam, di mana Al-Quran dan Sunnah ini menjadi sumber hukum tertinggi. Jadi sejak awal kita sudah bisa lihat bahwasanya negara Indonesia itu terbentuk atas dasar nasionalisme gitu. Kalau Arab Saudi terbentuk atas dasar agama dan monarki. Lalu yang kedua, dari sisi bentuk negara, Indonesia dan Arab Saudi itu sama-sama berbentuk negara kesatuan. Namun perbedaannya itu sangat terasa ketika mulai masuk ke dalam bentuk dan sistem pemerintahannya itu sendiri. Nah, Indonesia menganut bentuk republik dengan sistem pemerintahannya itu presidensial, di mana presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, dan bentuk kekuasaannya itu dibagi ke dalam beberapa lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Hal ini menunjukkan bahwasanya Indonesia itu menganut demokrasi konstitusional, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebaliknya, Arab Saudi itu berbentuk kerajaan dengan sistemnya itu monarki absolut, di mana raja berperan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan tanpa dan dengan tidak ada pemilihan umum. Kebijakan kekuasaannya itu sangat dipengaruhi oleh hukum Islam. Dalam perspektif ilmu negara itu sendiri, negara Arab Saudi bisa dikategorikan dengan sebagai monarki teokratis, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, jika dilihat dari sisi kondisi sosial, politik, ekonomi, dan agama saat ini gitu ya, Indonesia memiliki sistem politik demokratis dengan masyarakat yang sangat majemuk. Secara ekonomi pun Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang ya, dengan kekuatannya itu pada UMKM dan sumber daya alam. Budaya di Indonesia ini sangat beragam, dan negara Indonesia juga membebaskan untuk beragama. Sementara itu, Arab Saudi memiliki kondisi politik yang relatif stabil gitu ya, karena kekuasaannya itu terpusat. Dari sisi ekonomi pun Arab Saudi termasuk ke dalam negara maju, terutama karena kekayaan minyak dan juga investasi global. Budaya masyarakatnya itu sangat kuat dengan tradisi Arab Islam, dan Islam menjadi agama resmi negara Arab Saudi. Lalu yang keempat atau yang terakhir gitu ya, bagaimana dengan tingkat kemajuan negara Indonesia dan Arab Saudi. Indonesia itu sendiri unggul dalam partisipasi politik dan kebebasan sipil, namun masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan birokrasi. Sedangkan Arab Saudi itu sangat maju dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
Tetapi partisipasi politik rakyatnya itu masih sangat terbatas. Jadi dari situ juga dapat disimpulkan gitu ya, bahwa kemajuan suatu negara itu tidak bisa kita ukur hanya dengan melihat dari sisi ekonomi, tapi juga dari bagaimana negara itu menjamin hak rakyat dan keadilan sosial. Oke, penutup dari aku. Jadi studi komparasi ini menunjukkan bahwa setiap negara atau negara Indonesia dan Arab Saudi itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya, sesuai dengan sejarah dan sistem pemerintahannya atau yang lainnya. Namun perbedaan ini justru menjadi pemahaman dan bekal untuk kita gitu ya, bagaimana tentang sebuah negara itu dibentuk dan juga dijalankan. Mungkin studi komparasi antara negara Indonesia dan Arab Saudi dari aku itu cukupkan sekian ya, karena memang sudah tersampaikan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau peninformasian gitu ya. Sampai jumpa.